Assalamualaikum, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng 3 konsep yang super penting dalam Al-Quran, yaitu iman, din, dan amal. Kita akan lihat langsung makna aslinya dari bahasa Arab, biar kita bisa benar-benar nangkep inti pesannya. Pernah nggak sih Anda baca terjemahan Al-Quran terus mikir, kayaknya ada makna yang lebih dalam deh dari ini? Nah, kuncinya itu seringkali ada di kosakatanya. Kalau kita paham beberapa kata kunci utamanya, rasanya itu seperti membuka pintu ke pemahaman yang jauh lebih kaya. Dan kita akan mulai dari 3 pilar ini. Anggap aja ini semacam peta perjalanan kita ya. Kita bakal lihat iman sebagai fondasi keyakinan, lalu din sebagai kerangka hidupnya, dan amal sebagai bukti nyata dari keduanya. Oke, siap? Kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita bahas din. Kebanyakan dari kita mungkin langsung kepikiran artinya agama. Ya nggak salah sih, tapi ternyata maknanya itu jauh-jauh lebih luas dari itu. Din itu bukan sekedar ritual, tapi benar-benar sebuah panduan hidup yang komplit. Jadi, kata din ini mencakup sebuah sistem yang utuh, mulai dari apa yang kita yakini, hukum-hukumnya, sampai ke adab sehari-hari. Bisa dibilang, ini tuh kayak cetak biru atau blueprint lengkap dari Allah tentang gimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Nah, lihat deh, din ini jadi pusat yang nyambung kemana-mana. Ada takwa, yaitu kesadaran kita sama Allah. Ada salah, koneksi kita langsung sama Dia. Terus ada hak dan hikmah, pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Ujung-ujungnya, tujuannya buat mencapai salam dan nur, kedamaian dan cahaya petunjuk. Semuanya ini saling terkait, jadi bagian dari satu din yang utuh. Dan ayat di surat Ali Imran ini, wow, ini benar-benar merangkum semuanya. Ayat ini menegaskan kalau satu-satunya jalan hidup atau din yang diterima di sisi Allah adalah Islam, penyerahan diri total kepadanya. Ini nunjukin betapa sentralnya din dalam hubungan kita sama Sang Pencipta. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Kalau tadi din itu ibarat peta atau jalannya, maka amal ini adalah langkah-langkah nyata yang kita ambil di sepanjang jalan itu. Setiap perbuatan kita, inilah yang nanti akan ditimbang. Jadi, amal itu bukti fisik dari apa yang kita yakini di dalam hati. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu cerminan dari iman kita. Karena, apa artinya keyakinan kalau cuma di dalam hati tapi nggak ada aksi nyatanya kan? Al-Quran ngasih kita kosakata yang jelas banget buat bedain perbuatan. Di satu sisi ada hasanah, yaitu semua perbuatan yang baik dan terpuji. Di sisi lain ada sayyi'ah, yaitu dosa atau perbuatan buruk. Ini nunjukin kalau setiap saat kita selalu dihadapkan pada pilihan. Dan untuk memandu perbuatan kita itu, ada batasannya. Ada halal, yaitu semua yang diizinkan, dan ada haram, semua yang dilarang. Anggap aja halal dan haram ini sebagai rambu-rambu di sepanjang din kita, biar amal kita nggak keluar jalur. Sebagai penutup soal amal, ada janji yang luar biasa di surat Hud ini. Ini pengingat yang penting banget buat kita semua, bahwa setiap perbuatan baik, setiap hasanah yang kita lakukan, itu nggak akan pernah sia-sia. Semuanya dicatat dan pasti ada balasannya dari Allah. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling dasar, yaitu iman. Kalau din itu jalannya dan amal itu langkahnya, maka iman inilah bahan bakarnya, mesin penggeraknya, keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati. Iman itu bukan cuma ucapan di lisan, yaitu keyakinan yang kokoh, yang gak goyah di dalam hati. Sebuah kepastian yang sumbernya langsung dari firman Allah. Inilah fondasi, tempat kita membangun din dan amal kita. Al-Quran sendiri ngasih definisi yang jelas banget tentang orang yang punya iman. Coba perhatikan, ayat ini gak cuma bilang percaya pada yang goib, tapi langsung nyambung ke perbuatan nyata. Sholat dan infak. Ini bukti kalau iman dan amal itu satu paket, gak bisa dipisahin. Ayat yang ini nambahin satu lapisan lagi soal iman. Jadi iman itu bukan cuma percaya, tapi juga aktif membenarkan dan mengakui kebenaran. Dan lihat deh hasilnya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ingatkan kata takwa? Itu inti dari din yang kita bahas di awal tadi. Semuanya nyambung, jadi satu siklus yang keren banget. Jadi, setelah kita paham din sebagai jalan hidup, amal sebagai perbuatan, dan iman sebagai keyakinan, terus apa artinya ini semua buat kita sehari-hari? Gimana caranya kita bawa pemahaman ini jadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita? Sederhana aja, ada 3 langkah yang bisa kita coba. Pertama, kenali kosakatanya, persis seperti yang kita lakukan barusan. Kedua, coba perhatikan gimana kata-kata ini dipakai di ayat-ayat lain, biar pemahaman kita makin kaya.
Dan yang paling penting ketiga, renungkan gimana konsep jalan hidup, perbuatan, dan keyakinan ini benar-benar berjalan di dalam hidup Anda. Jadi, memahami iman, din, dan amal itu bukan cuma soal belajar teori agama. Ini tentang menemukan kerangka yang utuh buat menjalani hidup. Dan ini baru permulaannya. Sekarang pertanyaan saya buat Anda. Kira-kira kata kunci apa lagi dari Al-Quran yang bikin Anda penasaran dan ingin kita bedah selanjutnya?